Assalamualaikum dulur. Bagaimana kabarnya hari ini dulur? Hari ini Mas Bro masih ingin berbagi tentang informasi seputar BPJS Kesehatan ya. Jadi untuk DM yang masuk atau komentar yang masuk ke channelnya Mas Bro maupun di Facebook, banyak yang menanyakan bahwa Mas, kalau misalkan saya adalah peserta BPJS namun sudah tidak aktif sekitar di atas 3 tahun, apakah tunggakan saya akan berjalan terus dan berapa yang harus saya bayar? Ya, banyak sekali yang menanyakan hal itu dulur. Jadi memang tidak semuanya diulas tuntas di kanalnya milik BPJS Kesehatan. Jadi memang harus ada informasi-informasi tambahan yang memang ini tetap sumbernya dari BPJS, namun harus disosialisasikan kepada peserta maupun calon peserta BPJS. Karena saat ini memang BPJS diwajibkan untuk semua lapisan masyarakat, baik nanti yang ikut secara PPU atau pekerja penerima upah termasuk ASN dan TNI Polri, ataupun juga peserta mandiri ya, dan juga peserta PBI penerima bantuan dari pemerintah. Khusus untuk yang memiliki tunggakan itu adalah bagi mereka yang mengikuti program BPJS Kesehatan Mandiri ya. Jadi karena ada konsekuensi pembayaran iuran ya sesuai dengan kelasnya, kelas 1, 2, dan 3, maka peserta wajib membayar iuran setiap bulannya yang bisa dibayarkan melalui auto debit rekening bank maupun juga di counter-counter layanan seperti di supermarket ya, kemudian juga di yang memiliki kerjasama dengan BPJS, kan banyak sekali sekarang online, e-commerce juga bisa. Untuk itu sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, yang belum subscribe segera subscribe agar segera dan langsung seringkali menerima informasi dari channelnya Mas Bro. Oh ya dulur, sehubungan dengan itu, maka di sini saya ingin berbagi aja ya. Nah, ini informasinya juga dari Kepala Humas BPJS Kesehatan, Bapak Muhammad Iqbal ya. Jadi dijelaskan bahwa melalui media kompas.com ya, tanggal 24 Februari kemarin, beliau menjelaskan bahwa untuk tunggakan yang di atas 2 tahun ya, di atas 2 tahun itu maka peserta hanya wajib bayar 2 tahun saja. Nah, jadi misalkan dulur-dulur semua punya kendala tunggakan di atas 2 tahun, jadi mungkin ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak membayar, maka nanti yang wajib dibayarkan hanya yang 2 tahun saja. Jadi jika dulur-dulur sudah punya rezeki, kemudian ingin mengaktifkan kembali kartunya, maka cukup bayar 2 tahun saja. Simulasinya seperti ini. Jika kita ikut di kelas BPJS Mandiri kelas 2 yang iurannya adalah 100.000 per bulan, anggapannya adalah kita sudah tidak membayar iuran selama 5 tahun. Berarti selama 5 tahun ini harusnya kita harus bayar 6 juta rupiah. Nah, karena 60 bulan kali 100.000. Tetapi jika kita ingin membayar tunggakan secara langsung, maka kita hanya akan dikenakan sebanyak 2,4 juta saja atau senilai 2 tahun iuran 24 bulan ya. Yang lain itu maka akan dihapus tunggakannya dan kartunya bisa digunakan kembali. Atau jika memang dulur-dulur bersedia mengikuti program yang sudah digulirkan BPJS mulai awal tahun ini, yaitu rehab ya, rencana pembayaran bertahap, maka tunggakan tersebut bisa dicicil selama 1 tahun ya. Tunggakan selama 2 tahun tadi dicicil selama 1 tahun. Jadi banyak jalan ya dulur. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang saat ini masih punya tunggakan di BPJS ya. Tolong diinformasikan kepada saudaranya, temannya ya, bahwa jika tanggungannya adalah di atas 2 tahun, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka yang wajib dibayar adalah hanya 2 tahun saja atau 24 bulan. Ini sudah sesuai dengan ketentuan dari BPJS Kesehatan.
karena disampaikan langsung oleh Humas BPJS Kesehatan yang dilansir dari kompas.com tanggal 24 Februari 2022. Ya. Jadi itu ya dulur, jangan takut, jangan ragu untuk menjadi peserta BPJS, karena BPJS itu sifatnya adalah gotong royong ya. Jadi kita akan melakukan subsidi silang ya, BPJS melakukan subsidi silang, siapa yang sakit maka disubsidi dengan dana-dana atau iuran-iuran yang memang sudah masuk dan belum digunakan untuk mensubsidi peserta yang sedang sakit. Jadi memang itu asasnya dulu, asas kerjasama, asas gotong royong agar semuanya bisa tertolong. Nah, itu asasnya BPJS Kesehatan. Jadi kalaupun saat ini dulur-dulur masih belum mampu untuk ikut di kelas mandiri kelas 1 atau kelas 2, ambil saja yang kelas 3 dulur ya. Kelas 3 iurannya masih Rp35.000 per orang, jadi mungkin tidak terlalu memberatkan ya. Dengan angka segitu kita bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis ya, kapanpun. Jadi misalkan hari ini dipakai, lusa dipakai lagi, minggu depan dipakai lagi jika kita sakit, itu bisa ya. Jadi itu yang lebih enaknya kenapa BPJS itu digulirkan sebagai jaring kesehatan nasional ya. Jadi memang JKN itu dibentuk untuk melindungi kondisi kesehatan masyarakat yang dulunya di era tahun di bawah tahun 2000 itu memang belum ada jaminan seperti ini. Dulu kalau orang mau ikut asuransi ya memang harus asuransi swasta atau asuransi BUMN yang sudah ada dan iurannya jauh lebih besar daripada yang ditarik oleh BPJS saat ini. Layanannya juga jauh lebih bagus BPJS saat ini dibanding yang dulu ya. Bandingkan bahwa kenaikan biaya rumah sakit ya, kenaikan biaya rumah sakit, beban rumah sakit, biaya operasional dan lain sebagainya, obat dan sebagainya, itu tiap tahun akan naik dulu. Jadi jika kita ingin mendapatkan layanan kesehatan, kemudian kita harus bayar umum, bayar sendiri, waduh, bisa habis. Kalau yang punya sawah bisa habis sawahnya, kalau yang punya mobil bisa habis mobilnya ya. Makanya banyak orang-orang yang ikut asuransi swasta dan lain sebagainya karena ingin melindungi asetnya, ingin mengalihkan resiko ketika terjadi kondisi kesehatan kita terganggu. Biaya sakit jantung saja itu sudah ratusan juta. Ini dari pengalaman saya sendiri ya dulur, pengalaman yang sudah saya rasakan. Hampir 5 tahun saya merawat ibu saya, mulai dari operasi pasang pacu jantung, kemudian cuci darah tiap minggu 2 kali, kontrolnya dan sebagainya. Sangat besar sekali manfaatnya dari BPJS Kesehatan dulur. Saya tidak mengeluarkan uang sama sekali ya selama proses itu ya, baik cek lab dan lain sebagainya, asal sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan di BPJS. Kalau mau minta rujukan ya rujukan ya, itu diikuti aja. Alurnya memang kadang agak jelimet dan karena berjenjang ya, tapi itulah seninya dulu ya. Itulah seninya di situ. Bagaimana caranya kita mendapatkan pelayanan kesehatan untuk diri kita dan keluarga. Itu ya dulur. Jadi untuk hari ini saya ingin berbagi bahwa untuk tunggakan di atas 2 tahun ya, maka kita hanya bisa membayar maksimal di 24 bulan saja. Angsuran ke 3 tahun, ke 4 tahun, ke 5 tahun jika ada tunggakan no ya. Jadi hanya 2 tahun saja yang harus dibayarkan. Terima kasih ya dulur, tetap menyimak channelnya Mas Bro. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ya, agar channel ini segera berkembang ya. Terima kasih dulur.